Kembali berjumpa dengan saya Mufriansyah, mahasiswa Universitas Terbuka Banjarmasin, nomor induk mahasiswa 858315641. Pada praktikum kali ini saya akan mengamati tentang ekosistem darat. Adapun tujuan praktikum kita pada kali ini adalah mengamati komponen biotik dan abiotik pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kemudian yang kedua, membandingkan keanekaragaman hayati, rantai makanan, dan interaksi pada kedua ekosistem tersebut. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terjadi aliran energi dan daur materi melalui rantai makanan. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Faktor abiotik utama yang mempengaruhi adalah curah hujan, suhu, cahaya matahari, tanah, dan ketinggian tempat. Contohnya hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, dan tundra. Ekosistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, dengan ciri-ciri keanekaragaman hayati yang tinggi, rantai makanan yang kompleks dan panjang, mampu memulihkan diri sendiri, serta siklus materi berjalan seimbang. Contoh ekosistem darat alami adalah hutan, padang rumput liar, dan semak belukar. Kemudian yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu. Memiliki ciri-ciri keanekaragaman hayati yang rendah karena sengaja dipilih jenisnya. Rantai makanan sederhana, tidak stabil dan butuh energi tambahan dari luar berupa pupuk, pestisida, dan penyiraman. Produktivitas tinggi untuk satu jenis komoditas. Contoh ekosistem darat buatan adalah sawah, kebun, ladang, taman kota, maupun perkebunan. Komponen yang terdapat di dalam ekosistem dikelompokkan menjadi dua, yaitu komponen abiotik atau berupa benda tak hidup. Komponen ini terdiri dari tanah, kemudian suhu, cahaya, kelembaban udara, angin, curah hujan, kemiringan, dan ketinggian lahan. Kemudian komponen biotik berupa makhluk hidup seperti produsen, yaitu organisme autotrof yang membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan hijau dan lumut. Kemudian konsumen, yaitu organisme heterotrof tingkat 1 herbivora, konsumen tingkat 2 karnivora kecil, konsumen tingkat 3 karnivora besar. Komponen yang ketiga adalah pengurai seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa makhluk hidup mati menjadi unsur hara. Dan komponen yang keempat adalah detritivore atau pemakan detritus seperti cacing tanah dan kaki seribu. Ekosistem hutan merupakan salah satu contoh ekosistem alami yang tersusun dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik, yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan alam. Komponen abiotik adalah faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan di hutan, antara lain tanah, udara, dan intensitas cahaya matahari.
Sedangkan komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang memiliki peran masing-masing dalam ekosistem, yaitu produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan pengurai. Adapun komponen biotik yang saya temukan di hutan, diantaranya adalah pohon rumbia dan pohon kayu sungkai. Selain itu ada juga tumbuhan paku. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, menyediakan sumber makanan dan tempat hidup bagi hewan kecil, serta membantu menjaga kelembaban tanah dan mencegah erosi. Komponen biotik lainnya yang saya temukan di hutan adalah tikus. Dalam rantai makanan, tikus umumnya berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan pemakan biji-bijian, rumput, buah, dan bagian tumbuhan. Terkadang juga memakan serangga kecil. Selain tikus, saya juga menemukan semut rangrang. Dalam ekosistem, semut rangrang termasuk konsumen tingkat 2 atau karnivora kecil. Karena semut rangrang merupakan hewan pemakan serangga lain seperti ulat, belalang kecil, dan hama tanaman. Semut rangrang berfungsi membantu mengendalikan populasi serangga, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Komponen biotik lainnya yang dapat kita temukan di hutan adalah rayap. Dalam ekosistem, rayap berperan sebagai pengurai atau decomposer karena menguraikan kayu mati, daun kering, dan sisa tumbuhan. Rayap juga dapat mengubah bahan organik menjadi unsur hara yang dikembalikan ke tanah, dan juga membantu menyuburkan tanah dan menjaga siklus nutrisi. Dalam ekosistem, rayap juga dapat mempercepat proses pelapukan bahan organik, menjaga keseimbangan ekosistem hutan, dan membantu struktur tanah lebih menjadi gembur. Selanjutnya kita beralih kepada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Berbeda dengan ekosistem alami, ekosistem buatan sangat dipengaruhi oleh campur tangan manusia dalam menjaga keseimbangannya. Salah satu ekosistem buatan yang saya amati adalah kebun. Kebun sebagai ekosistem buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti sayur, buah, atau tanaman hias. Karena diciptakan manusia, keseimbangannya sangat bergantung pada perawatan yang dilakukan. Komponen abiotik dalam ekosistem kebun adalah unsur-unsur tak hidup yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Komponen tersebut meliputi tanah sebagai tempat tumbuh tanaman sekaligus penyedia unsur hara, udara yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis dan menjaga kelembaban, udara yang mengandung oksigen untuk respirasi serta karbon dioksida untuk fotosintesis, dan cahaya matahari sebagai sumber energi utama bagi tanaman. Selain itu, terdapat juga faktor lain seperti suhu yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, serta pupuk yang ditambahkan manusia untuk meningkatkan kesuburan tanah. Semua komponen abiotik ini saling berperan penting dalam mendukung kehidupan dan menjaga keseimbangan ekosistem kebun. Adapun komponen biotik yang saya temukan pada ekosistem kebun antara lain pohon salam, pohon pisang, keladi, jambu, lengkuas, kelapa, pohon sirsak, dan pohon singkong yang termasuk dalam kelompok produsen.
Semua jenis tumbuhan tersebut memiliki peran masing-masing dalam ekosistem kebun. Pohon salam. Pohon salam berperan sebagai produsen yang menghasilkan daun yang dapat dimanfaatkan serta menjadi tempat hidup serangga kecil. Pohon ini juga membantu menjaga keseimbangan udara di sekitar kebun. Pohon pisang. Sebagai produsen, pisang menghasilkan buah yang menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Daunnya juga dapat dimanfaatkan, dan batangnya membantu menjaga kelembaban tanah. Selanjutnya ada keladi. Tumbuhan ini berperan sebagai produsen yang hidup di tanah lembab. Keladi membantu menjaga kelembaban tanah dan sering menjadi tempat hidup organisme kecil. Selanjutnya pohon jambu. Pohon jambu menghasilkan buah yang disukai burung dan serangga, sehingga membantu proses penyebaran biji. Juga berfungsi sebagai tempat berlindung bagi hewan kecil. Ada juga tanaman lengkuas. Tanaman ini berperan sebagai produsen, sekaligus tanaman obat. Akar dan rimpangnya membantu memperbaiki struktur tanah. Pohon kelapa. Pohon kelapa berperan sebagai produsen besar yang menghasilkan buah, daun, dan batang yang bermanfaat. Pohon kelapa juga menjadi habitat bagi beberapa hewan seperti burung. Kemudian ada pohon sirsak yang menghasilkan buah yang dimakan hewan dan manusia, serta menjadi tempat hidup serangga dan burung kecil. Kemudian pohon singkong. Sebagai produsen, singkong menghasilkan umbi yang menjadi sumber makanan. Akarnya membantu menggemburkan tanah dan menjaga kesuburannya. Semua tanaman tersebut berperan sebagai produsen dalam ekosistem kebun. Selain menghasilkan makanan, mereka juga menyediakan tempat hidup, menjaga kesuburan tanah, dan membantu keseimbangan lingkungan. Selain mengamati beberapa jenis tumbuhan, saya juga mengamati beberapa jenis hewan yang terdapat pada ekosistem kebun. Di antaranya adalah angsa, siput, dan angkrang. Angsa berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau herbivora omnivora karena memakan tumbuhan seperti rumput, daun, serta kadang-kadang serangga kecil. Dalam ekosistem kebun, angsa membantu mengendalikan pertumbuhan tanaman liar. Kemudian saya juga menemukan siput. Siput juga termasuk konsumen tingkat 1 karena siput memakan daun, batang muda, dan bagian tanaman lainnya. Siput sering dianggap hama karena dapat merusak tanaman di kebun. Kemudian angkrang atau semut rangrang. Angkrang berperan sebagai konsumen tingkat 2 atau karnivora kecil. Semut ini memakan serangga lain seperti ulat atau hama tanaman, sehingga membantu mengendalikan populasi hama. Selain ketiga hewan tersebut, di dalam ekosistem kebun juga terdapat cacing tanah yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Kesimpulan dari pengamatan ekosistem alami dan ekosistem buatan adalah bahwa keduanya sama-sama tersusun atas komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi membentuk suatu keseimbangan. Pada ekosistem alami seperti hutan, keseimbangan terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, dengan keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi dan hubungan antar organisme yang lebih kompleks. Sedangkan pada ekosistem buatan seperti kebun,
Keseimbangan sangat dipengaruhi oleh manusia melalui kegiatan seperti penanaman, penyiraman, dan pemupukan, sehingga keanekaragaman makhluk hidupnya cenderung lebih sedikit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekosistem alami lebih stabil, sementara ekosistem buatan memerlukan pengelolaan manusia agar tetap seimbang dan berfungsi dengan baik.